Apakah kalian adalah orang yang dikit-dikit gampang hornian, atau kalian adalah orang yang mengalami kecanduan terhadap pornografi maupun masturbasi? Mungkin video ini cocok buat kalian. Terus saksikan. Oke, jadi gini guys. Sebelum gue pengen ngasih tahu caranya, gue pengen sedikit cerita dulu mengenai masalah gue di tahun 2022. Jadi gini, pada tahun 2021 di penghujung, gue sadar bahwa salah satu hal yang selalu mengganggu kehidupan gue itu adalah seringnya gue untuk melakukan masturbasi dimanapun, ya nggak dimanapun juga, tapi setiap ada kesempatan, setiap kali gue merasa sendiri, gue akan mencari cara untuk bisa masturbasi. Dan jujur itu sangat mengganggu gue, mengganggu semua aspek kehidupan gue jadi lebih malas, gue jadi orang yang lebih tertutup dan lain-lain. Oleh sebab itu di tahun 2022 yang kemarin, gue bikin resolusi bagaimana caranya agar gue bisa menghilangkan ketergantungan gue untuk masturbasi dan juga penggunaan pornografi. Ya, sesimpel itu. Dan akhirnya selama tahun 2022 gue mencoba berbagai cara. Gue buka YouTube, gue buka di Twitter, cari thread dan lain-lain. Dan akhirnya gue menemukan salah satu cara yang itu cocok dibuat gue, itu cocok buat gue. Jadi gue pengen juga disclaimer dulu bahwasannya apa yang akan gue ceritakan ini murni adalah sebuah pengalaman, ya kan, dimana belum tentu cara ini akan cocok kepada kalian semua. Tapi gue harap mungkin cocok cara gue harap bisa cocok dengan kalian, agar kalian bisa terbebas dari yang namanya kecanduan pornografi dan juga masturbasi. Jadi langsung saja. Oke, dari hasil searching gua, dari hasil penulisan gua menemukan bahwasannya terlalu banyak, ya kan, orang-orang ngebahas bagaimana cara mengurangi kecanduan atau menghilangkan kecanduan masturbasi itu lebih ke sisi teknikal atau sisi teknis, kayak misalnya cari kebiasaan baru gitu kan, menghindari tempat-tempat yang sepi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada aspek yang lebih penting daripada aspek teknis seperti itu, yaitu aspek mindset. Men, ini serius. Mungkin ini jadi kayak, semua itu hanya tentang mindset. Enggak, men, ini serius. Gue akan coba jelaskan kenapa ini penting. Mindset itu penting. Oke, jadi di sini gue akan sedikit menjelaskan kenapa mindset ini lebih penting daripada teknikalnya. Karena kalau lu udah benerin mindsetnya, lu akan lebih mudah untuk cari cara yang lebih teknis ya. Mari gue jelaskan, oke? Jadi gini, kebutuhan dasar manusia itu kan dari zaman dahulu sampai sekarang itu adalah salah satunya adalah melanjutkan keturunannya, dimana cara untuk melanjutkan keturunan yaitu dengan melakukan hubungan badan atau berhubungan seks gitu, ya kan, lebih gampang kan. Nah, masalahnya adalah dengan berkembangnya zaman, dilanjutkan dengan berkembangnya moralitas dan juga munculnya agama, kita nggak mudah untuk melakukan seks. Begitu banyak aturan, begitu banyak value moral yang kita nggak bisa terobos gitu untuk bisa, ya kan, mendapatkan kebutuhan dasar kita, ya kan. Lu nggak boleh nge-seks sebelum nikah, atau yang paling simpel aja, lu kalau mau nge-seks harus ada konsen. Nah, manusia yang udah mengikuti zaman itu tuh mulai deh yang namanya mereka beradaptasi dari yang bagaimana beradaptasi, dan akhirnya ditemukanlah yang namanya masturbasi. Nah, di sini kemunculan masturbasi. Tapi ya kan, masturbasi ini kan awalnya kan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan seksualitas kita.
Tapi semakin berkembangnya zaman ya kan, fungsi dari masturbasi ini yang awalnya tadi adalah sebuah bentuk pemenuhan seksual ya kan, kebutuhan seksual dasar kita berubah menjadi sesuatu bentuk rekreasi. Jadi ya kita lagi nggak ngerasa ini, tapi karena kita stres aja gitu, akhirnya kita ya udah ngocok dan lain-lain gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan rekreasi. Nah, dari sini sebenarnya gue bisa menyimpulkan bahwa masturbasi itu ada tiga jenis yang ini tergantung fungsinya. Yang pertama adalah masturbasi yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua adalah masturbasi yang digunakan sebagai bentuk rekreasi ketika lu stres ya kan, atau lu grogi mungkin lu bisa. Nah, yang ketiga ini yang bahaya, yaitu bentuk yang rusak gitu, masturbasi yang udah kecanduan. Mari gue jelaskan. Oke, apa sih yang membedakan antara masturbasi yang sehat dengan masturbasi yang sekiranya ini memang udah gak sehat itu? Yang pertama, dari seberapa sering kita melakukannya. Ya ini udah simpel banget. Jadi masturbasi yang sehat itu ya lu gak sering-sering aja gitu. Orang-orang yang melakukan masturbasi untuk rekreasi itu biasanya ketika mereka akan melakukan ketika mereka sedang stres. Sesimpel itu aja, agar mereka itu menjadi sebuah stress relief. Tapi untuk orang yang kecanduan masturbasi, biasanya mereka itu melakukan masturbasi karena mereka merasakan kenikmatan yang berlebihan. Jadi mereka nggak bisa lepas. Ini itu udah kayak narkoba gitu, ini udah narkoba, ini itu nggak sehat. Nah, yang kedua yaitu trigger. Nah, ini adalah pembedanya. Biasanya orang-orang yang menggunakan masturbasi sebagai stress relief itu masih bisa menggunakan imajinasinya untuk membuat dia menjadi horny, ya kan, horny. Sedangkan orang-orang yang udah masturbasinya ini udah tingkat kecanduan tinggi yang nggak sehat, itu biasanya mereka menggunakan bantuan dari luar, dari eksternal untuk buat mereka menjadi horny, yaitu apa? Pornografi. Nah, ini gak sehat. Trigger untuk horny menggunakan porno, video-video porno untuk masturbasi, ini gak sehat. Nah, intinya adalah jadi inti dari semua yang gue ceritain tadi itu adalah satu, masturbasi itu bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan itu adalah salah satu cara untuk kita memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu berkembang biak tanpa harus melanggar norma-norma di lingkungan, ya kan? Yang kedua adalah masturbasi ini berubah bentuk yang tadinya sebagai pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah rekreasi. Nah, yang ketiga yaitu masturbasi ini akan berubah menjadi sesuatu yang buruk ketika kita melakukannya sering dan triggernya itu bukanlah secara internal tapi eksternal, penggunaan pornografi. Nah, dari inti ini yang harus kita lakukan untuk awal sebagai sebagai kita tahu bahwasannya yang harus kita benahi itu adalah bukan bagaimana caranya berhenti masturbasi, tetapi yang benar itu adalah bagaimana cara kita mengatur seberapa sering kita melakukan masturbasi tanpa penggunaan pornografi sebagai triggernya. Nah, itu yang benar. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar kita nggak sering-sering, ya kan? Ya udah, kita ya sekali dua kali oke lah gitu kan. Tapi jangan sampai kita menggunakan pornografi sebagai triggernya. Itu dia ya mindset yang gue maksud. Karena yang gue lihat kayak teman-teman gue, mereka banyak juga cerita ke gue kayak, Bim, gue pengen banget nih berhenti masturbasi. Enggak bro, lu itu gak bisa berhenti masturbasi. Yang bisa lu lakukan adalah mengatur seberapa sering melakukan masturbasi, ya kan? Tapi
nggak pakai pornografi, karena sebenarnya pornografi itu yang lebih berbahaya seperti itu. Jadi gua harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Gua nggak mau ngomong, gua seperti yang gue bilang tadi, gua nggak akan ngomongin secara teknis, gue cuma ngomongin tentang mindsetnya aja gitu. Dan sekali lagi gue ngomongnya bahwasannya ini tuh gue nggak bilang bahwa ini akan 100% berjalan untuk kalian semua, ya kan? Tapi gue harap ini ngebantu kalian semua untuk mulai apa ya, mengatasi kecanduan kalian untuk masturbasi dan pornografi. Jadi seperti itu. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa lah ya kan, like, share, and comment. Lu share juga video ini ke teman-temanmu yang tukang ngocok, ya kan. Jadi seperti itu. Gua Bima Laksajati. It's your boy, and thanks.